dari nol. Kita mau ngobrolin tentang gimana belajar punya mindset keuangan orang kaya hari ini, Teh. Gokil. Keren ya. Tapi mindset keuangan orang kaya berarti beda sama mindset keuangan orang yang tidak kaya. Dari mindsetnya aja udah beda, Teh. Betul. Tapi boleh nggak jelasin kenapa mindset ini sangat-sangat penting, Teh? Oke. Jadi manusia itu basically menurut gua ya, dan ini teman-teman boleh pikir bareng juga, manusia itu diciptakan sebagai learning machine. Oke. Ya. Learning machine itu memproses sesuatu. Oke. Ya. Hal yang sama masuk ke dalam kepala orang yang berbeda. Outputnya beda, Pak. Ya. Ya. Mungkin sekarang kita pick sampel dari 5 orang teman-teman. Cet, kita masukin ke ruangan ini. Ya. Kita kasih duit 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. 5 orang ini dengan mindset yang beda, dengan habit keuangan yang beda, dengan cara ngatur uang yang beda. 3 bulan lagi kita survei. Ada yang jadi 0. Betul. Ada yang jadi 60 juta. Betul. Ada yang jadi jam tangan. Benar. Ada yang jadi DP mobil. Betul. Ada yang habis di meja judi. Ya. Bahkan ada yang minus. Bahkan ada yang mungkin dipakai lagi buat something ya, jadi minus. Nah, setiap manusia mendapatkan apapun, yang membuat mereka berbeda itu adalah mindsetnya. Kita nggak bisa ngomong mindset lagi, nggak bisa. By default manusia diciptain kayak gitu. Makanya yang menciptakan manusia menitipkan kitab-kitab. Kitab itu diapain? Dibaca. Kalau dibaca masuknya mana? Mindset lagi. Betul. Karena memang manusia harus berubah dari sini dulu. Baru bisa berubah ke decision, habit, dan sebagainya. Ya karena kan banyak orang bilang, gue pengen kaya. Yang mereka rubah pertama kali bukan mindsetnya, Teh. Bener. Ya kan? Kayak lu mau strategi kayak gimana pun kalau mindsetnya susah, ya tetap susah, nggak kayak. Ya lihat aja ya, apa kasus yang kan kadang-kadang ada sebuah desa, tanahnya tiba-tiba dibangun sama pemerintah, mereka dibeli tanahnya dengan harga yang luar biasa, karena mindsetnya adalah mindset mengelola duit yang di level mereka sebelumnya. Begitu dikasih duit gede jadi mobil semua. Udah gitu miskin lagi semuanya. Betul. Actionnya nggak sesuai soalnya. Iya, kenapa? Ininya. Mindsetnya. Machine learningnya belum jadi untuk menjadi mesin yang mengubah kondisi lu menjadi kaya. Oke. Nah itu tadi ngomongin pentingnya mindset. Ya. Tapi apakah menurut lu semua orang perlu untuk jadi kaya, Teh? Nah, semua orang perlu untuk menjadi kaya. Karena dunia ini membutuhkan uang, definitely gitu ya. Tapi kaya maksudnya di sini adalah setiap orang, menurut gue gini, tidak semua orang bisa jadi kaya. Karena start backgroundnya beda-beda. Tapi setiap orang punya responsibility untuk bertambah kaya. Nah, untuk bertambah kaya kita harus ngerti atau punya mindset orang kaya supaya bisa tambah kaya. Gitu. Sesimpel itu. Ya, gitu dan kalau lu punya uang juga cenderung kehidupan lebih tenang. Pasti. Ya. Contoh lah, nggak usah uang kan, gue udah pernah bilang ya. Kalau kita hari ini di rumah misalnya ada stok makanan gitu ya, tiba-tiba besok hari libur, semua restoran tutup. Makan pusing nggak? Enggak. Tinggal keluarin dari kulkas, angetin makan. Betul. Sama. Punya uang juga gitu. Besok tiba-tiba terjadi sesuatu, tinggal keluarin dari bank, bayar. Itu kan ketenangan karena apa? Kebutuhannya tercukupi. Gitu. Nah, sini backgroundnya udah strong ya. Jadi kalian harus lihat nih. Ini tim kita udah ngerangkumin 5 mindset keuangan yang harus kita miliki untuk jadi kaya. Dari ChatGPT ya? Nah, ini dari buku deh. Dari buku. Ya, dari beberapa dari ada Rich Dad Poor Dad, ada Psychological of Money dan lain-lain gitu ya. ChatGPT. Sembarangan nih, tim riset gimana marahin? Analisa ya. Nah, ini ada 5, Teh. Yang pertama, ya kita satu-satu ya. Orang kaya itu fokusnya itu mikirin long term game atau jangka panjang, atau mereka tuh ngelakuin yang namanya delay gratification. Agree. Nah, itu boleh jelasin nggak? Itu maksudnya apa? Kebanyakan orang kaya yang gue temui gitu ya. Dan ketika gue pun belajar, gue ngerti bahwa kenapa orang kaya mindsetnya itu panjang. Kenapa? Karena mereka tahu harga yang mereka harus bayar sekarang untuk buah yang mereka dapatkan 5 tahun ke depan. 5 tahun ya. Mereka tahu bahwa kalau gue bayar harga ini sekarang, kedepannya hidup gue akan lebih tenang. Dan ketika pondasinya terbangun, gue akan bisa leverage kekayaan gue untuk lebih cepat lagi naiknya.
Sedangkan kalau tidak ada yang gue bayar sekarang, tidak ada pondasi apapun, nggak ada yang bisa gue leverage. Contoh, gue tahu kalau gue bisa prioritize kebutuhan terpenuhi dan punya kapital nganggur 500 juta, otomatis sama orang yang nggak punya kapital 500 juta, gulungan kekayaannya udah jelas beda. Ya, betul. Bener dong? Betul. Misalnya gue baru lulus kerja dan gue aware itu dan gue punya prioritas itu. Sampai 300 juta dulu deh. Gue punya target 8 tahun lagi gue punya capital 300 yang nanti gue bisa gulungkan. Sama orang yang mikirnya, namanya baru lulus kerja mak, nikmatin dulu gaji pertama, nikmatin dulu lebaran pertama, nikmatin dulu THR pertama. 8 tahun lagi yang udah prepare pasti lebih kaya. Agree. Make sense? Kenapa? Karena setiap dapat uang prioritasnya beda. Gitu. Mikirnya lebih panjang. Nah tapi kalian juga jangan telan bulet-bulet misalnya. Tahu gak? Orang kaya, 10 orang terkaya di dunia itu kalau mikir udah sampai kepentingan generasi berikutnya. Bener gak? Bener dong. Bener dong. Nah kenapa bisa mikir panjang? Ini chicken and egg problem bro. Karena kaya. Orang yang punya cukup makan sampai 5 tahun ke depan bisa ngurusin hidupnya 10 tahun ke depan. Iya, betul sih. Orang yang cuma makannya cukup buat 5 hari nggak mungkin mikir buat tahun depan. Bener, 5 hari dulu. Nah, maka kalau mau punya long term game ngelatihnya dari mana? Bulan depan dulu deh. 6 bulan ke depan deh. 12 bulan ke depan deh. Tahun depan deh. 3 tahun lagi deh. Kenapa? Sejalan sama capital dan pondasi keuangan yang kita tumpuk. Tapi pondasi keuangan itu seperti apa? Gue nggak bahas di sini. Nanti bisa lihat video kita yang mungkin cara kaya realistis ya. Di situ dibahas semua tuh. Tapi gue nggak akan bahas banyak di sini. Jadi seiring dengan pertumbuhan kekayaan kalian pasti otomatis bisa mikir makin jauh ke depan. Tapi untuk punya pertambahan kekayaan, kalian harus ngerti dulu prioritas di depan itu seperti apa. Gitu. Karena mikir panjang mungkin ada yang namanya tadi delay gratification. Betul, itu yang tadi gue bilang. Tahu harga yang dibayar. Contoh lah kayak waktu awal-awal gue bikin pameran. Teman-teman, mobil pertama gue tuh Brio teman-teman. Bukan Brio sekarang yang harganya 250 juta ya. Brio dulu teman-teman gitu ya. Dan maksudnya kalau mau mikirin gengsi gitu ya, gue entrepreneur yang sewa main atrium mall sama office building gitu loh, yang sekali event omsetnya ratusan juta. Kayak sebenarnya nggak cocok banget gue pakai mobil itu. Sungguh gitu loh kalau mau ngomongin masalah gengsi gitu ya. Tapi makanya mungkin kalian lihat penampilan gue. Ada 5 mobil parkir depan. Mungkin misalnya ada Porsche, ada Mercy, ada Honda, ada apa gitu ya. Ada Toyota, ada apa. Kalian pasti lihat penampilan gue kayak gini nggak bakal mikir gue keluarnya dari Brio. Pasti BM lah. Minimal. Ya kan? Iya. Nah tapi tidak. Kenapa? Kenapa gue pilih itu dan kenapa gue pakai itu 5 tahun pertama? Karena gue tahu sisa kapitalnya akan gue pakai buat investasi. Supaya 5 tahun kemudian gue mau ganti mobil apapun rasanya enteng. Yes, agree. Itu. Malu gak sih kok parkir mobil? Malu lah. Lu bayangin aja misalnya gue sewa main atrium mall. Gede nih. Parkir mobilnya imut. Harga atrium mallnya udah dapat berapa mobil. Tapi itu harga yang gue bayar. Kenapa? Karena gue tahu jelas. Gue butuh bayar harga itu supaya di kondisi gue yang sekarang mau ganti mobil apapun gue gak pusing. Betul. Tapi sekarang gak ganti mobil. Itu namanya kebiasaan. Ganti. Tapi memang nggak ke level yang lumayan jauh. Udah ganti. Tapi kan mau ganti mobil, katanya akhir tahun. Tapi ini udah akhir tahun berapa? Jadi lucu guys, gue tuh bilang sama Billy gue udah mau ganti mobil dari akhir tahun udah 3 tahun yang lalu 2020 berapa? 2022 ya? Ternyata setiap kali akhir tahun yang gue lakukan adalah beli obligasi, beli saham, beli obligasi. Jadi gue nggak kena depresiasi mobil, yang gue kena malah bunga obligasi. Itu lah guys, mindset orang kaya ya, fokusnya long term, delay gratification. Meskipun mobil listrik seksi ya Pak ya. Iya, enggak, tapi sampai satu titik ketika memang sudah mampu nggak ada masalah. Nggak ada yang salah dengan beli mobil atau beli apapun ketika memang sudah di levelnya. Yang salah adalah memaksakan kondisinya sehingga kedepannya hidup kalian yang nggak ada masalah jadi masalah. Itu mindset pertama. Mindset kedua deh. Orang kaya itu sukanya beli aset, bukan beli liabilitas. Nah, ini kalian tadi udah denger kan 3 tahun gue gak jadi ganti mobil. Kenapa? Karena gini, lama-lama kalau kita udah terbiasa melihat capital pengen digulung gitu ya, kita tuh lama-lama pilihannya gini. Misal, sekarang diperhadapkan dengan uang 1 miliar nganggur. Kita tuh mikirnya gini guys,
Bukan tiba-tiba 1 miliar nih beli cash mobil apa, enggak. Lama-lama kebiasaannya gini. 1 miliar ini kalau gue taruh di obligasi, ya misalnya bersih 6,5% deh setahun. Yeah. Jadi 65 juta tuh tahun itu nggak kerja tuh. Betul. Bener nggak? Betul. Kayak kita buka usaha sampingan yang ngasilin untung bersih 6 juta per bulan nggak diapa-apain. Betul. Ya kan? Kesini, wah ini saham lagi murah. Yeah. Dividen yieldnya aja 8,5%. Yeah. 1 miliar masuk di sini dapat dividen yield 8,5%. Setahun dapat 85 juta tuh gak ngapa-ngapain. Ya. Belum kalau 2 tahun lagi puji Tuhan katanya 2027 ekonomi membaik. Tambah 10-20%. Berarti bisa dapat 200 plus dividen tahun-tahun depan lagi bisa dapat hampir 300 juta. Betul. Dalam 2-3 tahun dengan 1 miliar ini cuma ditaruh di situ. Yeah. Bandingin sama satu lagi. Nah, 1 miliar ini jadi mobil Eropa. Cash, keren. Bisa gue posting. Betul. Tapi dalam setahun itu pajaknya aja udah sekian. Ya, puluhan juta. Ya, servis sekian. Ya, puluhan juta lagi. Tahun depan gue bosen mau ganti jual lagi. Turunnya udah 30%. Sama kayak yang gue dapetin kalau gue taruh di tengah tadi dalam 3 tahun ke depan. Jadi ini adalah pola pikir orang yang sudah mulai terbiasa pegang capital. Agree gue. That's why kenapa kadang susah untuk orang tuh jadi kayak begitu makin punya capital makin boros. Karena mereka udah jadi terbiasa ngitung guys. Yeah. Gitu loh. Tapi kalau ditanya, kok ganti-ganti aja kan menikmati hidup. Oh, ya itu bebas. Yeah. Tapi buat gue karena gue bukan orang yang suka banget mobil gue yang sekarang juga gue nyaman-nyaman aja. Tapi kalau buat orang yang hobi, mungkin pilihan tadi tuh lebih worth it. Mimpi gue ini kok, ini dream car gue. Mau gue beli. Yeah. Tapi jangan dengan duit 1M 1M-nya. Kalau kalian udah punya sekian, 1M itu lagi nganggur, pengen ganti ya silakan. Yeah. Tapi ngerti ya. Maksudnya adalah trade off-nya gitu loh. Ya. Ini kita nggak ngomongin mobil antik yang harganya tiap tahun naik ya. Enggak, ini mobil-mobil pada umumnya yang memang tiap yang tahun. Yang mahal abis itu harganya turunnya jauh. Tapi kok gue mau beli yang second nih. Turunnya nggak jauh. Oh itu wise. Ya itu wise banget. Itu wise. Mobil gue juga yang ini gue beli second. Bener. Iya. Di harga yang oke, turunnya nggak jauh ya masih enjoy gitu. Ya, oke. Itu yang kedua tuh mindsetnya. Yang kedua. Fokus beli aset dibandingkan liabilities. Ya. Nah yang ketiga, orang kaya itu kerja tidak untuk uang. Wih, gimana nih? Tapi uang yang kerja untuk mereka. Nyambung lagi nih sebenarnya. Ini tiga-tiganya nyambung tapi partially beda guys. Yeah. Yang ketiga, orang kaya maunya uang kerja buat dia. Nah tadi, kenapa gue bisa kepikir uang 1 miliar ini taruh di obligasi atau di sini? Karena ketika gue taruh sini dan taruh sini, gue setara punya satu bisnis baru. Ya, betul. Yang orangnya lagi kerja, yang ngasilin gue uang segitu. Dan tanpa bekerja gue bertambah kaya. Betul. Itu baru ngomongin 1M. Bener. Kalau ngomongin 5M kali 5 loh dari yang tadi. Bener. Kali 5 loh. Bener nggak? Tapi kalau gue tetap belinya yang ini, turunnya juga kali 5. Bener. Jadi definisi memang uang bekerja buat mereka atau buat kita adalah ya kita literally nggak ngapa-ngapain. Asal ada uangnya dimasukin ke instrumen tertentu, uang itu menghasilkan uang lagi. Betul. Dan bukannya berarti ketika uangnya udah cukup memenuhi kebutuhan kita tiba-tiba nggak kerja, enggak. Bayangin betapa indahnya hidup. Kalau passive income tadi sudah memenuhi kebutuhan kita, dan kita tetap kerja. Artinya apa? Kita udah nggak bekerja fokusnya untuk duit doang. Kita bisa lakukan passion kita yang kalian sering omongin. Kita bisa lakukan panggilan kita. Kita bisa melakukan pekerjaan yang masih sehat buat mental kita. Tapi kalau kita masih pemenuhan kebutuhan, gak sehat aja tetap harus dijalanin. Gak ada opsi. Betul. Gitu loh. Nah, uang itu berfungsi untuk memberikan kalian kebebasan untuk punya hidup yang lebih sehat sebetulnya. Lebih enak, lebih tenang. Yes. Nah, itu sama. 3 tadi tuh sebenarnya sama. Orientasinya mirip karena ujung-ujungnya capital tebel taruh di sebuah tempat dapat passive income-nya itu membuat kita kayak oh iya ya ternyata taruh duit di sini kita nggak ngapa-ngapain aja bisa buat beli mobil. Itu duit yang ditaruh di situ tuh tadi 3 tahun tuh kita nggak ngapa-ngapain kebeli mobil itu. Iya betul. Kebeli mobil itu tanpa mengurangi uang kita yang sekarang. Dengan kita kerja ya jadi duit lagi. Betul. Nah inilah kenapa orang kaya makin kaya karena mindsetnya terbiasa melakukan tindakan yang membuat dia tambah kaya. Bener. Bahkan tanpa harus ngapa-ngapain. Iya. Jadi orang kalau udah punya passive income kayak tadi, besok dapat rezeki nomplok 5M misalnya. Taruhnya di situ lagi, tambah kaya lagi. Betul. Dapat momentum, tambah kaya lagi. Betul. Kenapa? Karena setiap kali duitnya masuk, diproses sama learning machine-nya untuk bertambah kaya.
Oke. Nah, tadi kan lu ngomongin tentang instrumen investasi terus nih Teh, tentang uang bekerja buat kita gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya uang, bangun bisnis, menurut lu itu juga uang bekerja buat kita atau bukan? Nah, bisnis itu ada beberapa fase. Kalau masih tahun pertama tidak ada bisnis bekerja buat kita bekerja buat bisnis. Karena kita belum punya tim, belum punya apa gitu ya. Tapi at certain point ketika kita sudah puji Tuhan cukup berkembang, kita akan bayar orang untuk waktu kita. Ya, betul. Ya, contoh gue dan Billy sekarang. Kita ada creative agency megang 20-an klien ya. Karyawan kita total sama Byte pameran 30 lah ya. Teman-teman. Kita Senin, Rabu, Jumat itu masuk kantor jam 10 sampai jam 12. After that kita lunch ya. Kita ngopi, kita nge-gym. Sore kita pergi ke kantor yang satunya lagi. Selasa, Kamis biasa networking atau itu hari kita nge-gym. Betul. Artinya apa? Artinya di certain point ini memberikan fleksibilitas buat kita punya pikiran yang sehat, badan yang sehat, hidup yang sehat. Kenapa? Karena sorry to say, kita bisa jadi berkat sebetulnya untuk orang lain, memberikan gaji dan memberikan THR, memberikan kehidupan buat orang lain yang bekerja, dan di sisi lain memberikan kita ruang untuk hidup kita. Betul. Gitu loh. Ketika udah punya sistem, udah punya tim, barulah uang itu bisa bekerja buat kita. Iya. Kalau ngomongin bisnis ya. Betul. Semuanya bisa jalan kalau udah ada uangnya. Kalau betul. belum ada uangnya ya kita memang harus membayar harga sampai ada uangnya gitu. Yes, oke. Nah itu mindset ketiga. Ini mindset keempat ya. Oke. Mereka orang-orang kaya biasanya fokusnya itu memperbanyak income. Mereka cenderung tidak bergantung sama sumber penghasilan cuma satu gitu. Nah, bedanya kenapa? Balik lagi tadi. Ketika orang sudah punya uang capital nganggur tadi guys. Ini kan ceritanya udah ditaruh di sini gitu ya. Misal taruh di sini setahun dapat berapa? Dapat tadi gue bilang 6,5%, 65 juta ya. Ini 65 juta belum tentu dipakai. Dipikir lagi, ini lempar mana lagi? Invest mana lagi nih? Bisnis apa lagi nih? Tiba-tiba ketemu orang, kok gue lagi ada project nih gini-gini, kurang duit 50 juta. Ini kalau gue taruh di 50 juta, lu bagi gue berapa persen? 5% kali ya? 5% deh kok. Dapat dari sini. Taruh di sini, ini dapat duit jadi duit, taruh sini jadi duit. Betul. Ini tetap ngasilin duit, ini ngasilin duit. Ujung-ujungnya lo tambah kaya lagi. Itu kenapa disebut mindset kaya. Tapi dari tadi kalian lihat ya, nggak ada nih dapat duit 65 juta. Spending. Abisin di mana ya? Selalu fokusnya tuh menambah bukan mengurangi. Fokusnya menambah. Kan balik lagi, learning machine, mindset bertambah kaya. Semakin punya modal akan makin mikir, ini taruh mana mau terjadi apa ya, jadi berapa ya, nambahnya seberapa banyak ya. Gitu. Tapi kan di sini banyak orang-orang kaya yang memang suka cari penghasilan tambahan, nambah. Makanya mungkin kalian mikir kayak, kok orang kaya kagak ada stopnya ya kok? Bukan serakah, kebiasaan. Bener. Udah kebiasaan. Kalau dapat duit maunya taruh di tempat yang ngasilin duit lagi. Makanya lu lihat deh, ekspansi lagi, bikin bisnis baru lagi. Orang kaya terjun konten, banyak. Sama kadang-kadang gini, kalau misalnya ngomongin kebiasaan, kita suka ngejokes guys. Kadang-kadang tuh orang kaya yang notabene-nya rasnya Chinese gitu ya. Mereka udah kaya, udah punya banyak duit, tapi mereka sangat suka beli sesuatu hal yang murah. Itu juga habit. Itu habit kan? Tapi itu kebiasaan yang muncul dari mereka masih susah. Bener, tapi udah kaya sekarang. Tetap sukanya beli barang yang murah. Kemahalan mereka nggak proud beli itu gitu. Itu tapi habit ya. Kalau kaya sebenarnya meningkatkan cost kalian itu baik-baik aja. Jadi itu kebiasaan yang terbawa dari zaman masih susah menurut gua. Nah ini di poin keempat tadi, ini ada pertanyaan yang lumayan kontroversi sebenarnya. Banyak kan yang bilang, oh kalau orang kaya itu cari sumber pemasukan sebanyak-banyaknya. Tapi juga ada orang-orang yang berpendapat atau punya masukan, kita harus fokus di satu bidang dulu. Nah itu gimana menurut lo? Oh itu betul. Ketika kita mau memperbesar income kita, bisnis ataupun profesional atau apapun, kita harus mempertajam pondasi dan value kita dulu di satu kaki. Itu betul sekali. Kalau enggak kita nggak akan terus bertambah value-nya dan nggak akan terus bertambah lompatan income-nya. Contoh deh, orang 10 tahun di bidang marketing. Katakanlah lompat 3 company. Tapi 10 tahun nih di bidang marketing. Maka tiap kali dia pindah ke kantor baru bisa aja jabatannya naik. Iya betul. Main junior. Betul. Sekarang senior. SPV. Lead. Makin tajam soalnya. GM makin tajam. Itu terjadi sama semua hal. Nah tapi balik lagi, fokuslah sama yang di depan mata kita. Kalau bisnis fokusnya beda-beda lagi nih. Fokus sama yang di depan mata. Bisa aja, kok gue bisnis F&B gue fokus gitu ya.
Kemarin tiba-tiba pandemi. Iya benar. Semua toko tutup, fokus lu nggak bisa bikin orang jadi belanja keluar rumah. Betul. Fokuslah sama apa yang ada di depan mata kita gitu. Tapi balik lagi, yang kita omongin mindset ini semua akan jadi kebiasaan. Oke. Nah kebiasaan itu yang tanpa sadar dari kita susah sampai kita berkembang akan terus ke bawah. Oke, gue mau highlight dikit tadi ya Teh. Berarti bukan dari awal karena di sini Kotewa sama Ko Billy bilang mindset kaya itu memperbanyak sumber income, kita jalanin 5 bidang langsung barengan gitu. Nggak kayak gitu kan? Bukan. Kita fokus dulu di satu. Bukan. Oke. Iya, misalnya kita bekerjanya sebagai apa sih sekarang? Social media agency, misalnya social media spesialis. Yeah. Terus side hustle-nya bikin konten. Ya nggak ada masalah. Satu jalur, makin pinter. Iya, tapi source of income jadi 2. Tapi source of income jadi 2, betul. Tapi balik lagi wise ya, karena zaman sekarang layoff banyak. Jangan sampai keasikan side hustle, ntar lo diganti sama orang yang bisa lebih fokus di tempat full time. Ya, pekerjaan utamanya hilang. Cari tengahnya pinter-pinter ya, karena namanya entrepreneur atau bos pasti gimana pun dia kalau gaji lu full time dia pengen lu full di situ. Iya. Gitu loh. Itu pinter-pinter cari tengah lah. Oke. Nah, lanjut ke mindset kelima. Ini agak kontradiktif nih. Orang kaya itu cenderung berani ambil resiko. Ya. Tapi yang terkalkulasi. Ya. Nah, boleh jelasin nih. Nah, balik lagi ya, ini chicken and egg problem ya. Orang kaya kenapa berani ambil resiko? Karena kaya. Anak orang kaya kenapa berani ambil resiko langsung buka restoran di Peak? Karena anak orang kaya. Oke. Gitu nah, ya. Kalau orang susah gimana Teh? Ini zaman sekarang masalahnya banyak anak orang susah yang punya mental orang kaya. Nah, ini yang kita harus bangun. Ingat, ambil resiko boleh tapi calculated risk. Calculated maksudnya apa? Lihat background kita, lihat kita siapa, lihat kita punya berapa, lihat impact dari konsekuensi risk yang kita ambil kenanya siapa aja. Contoh, 2 orang yang sama dengan background yang sama, satu udah nikah, satu punya anak, satu single, itu aja buffer risikonya beda. Iya betul. Nggak bisa kita bilang, lah yang punya istri sama anak pantas nggak kaya-kaya. Nggak berani ambil resiko. Iya. Nggak boleh orang single ngatain mereka gitu loh. Bener. Karena beda konteks. Beda. Yang satu cuman kalau gembel dirinya doang, yang satu kalau gembel istri anaknya gembel. Betul. Nah maksud gue calculated risk adalah ambil risk yang sesuai dengan background lu. Selama risk lu masih bisa lu bayar, sikat. Orang yang boleh ambil risk paling tinggi adalah anak orang kaya. Oh gitu ya? Orang yang boleh ambil risk paling tinggi adalah anak orang kaya. Biarpun lo akan bilang ke gua, kok tapi kan orang susah kalau nggak ambil risk nggak bisa jadi kaya. Bener. Tapi percaya sama gua, 1 juta orang susah ambil risk, yang kaya paling 2. Sisanya makin miskin. Iya, kan? Kalau nggak jadi kriminal, kalau nggak masuk penjara, kalau nggak kelibet utang. Iya, bener. Karena kalau orang kaya ambil resiko tinggi, nggak ada masalah. Gagal backupnya kuat. Tapi gimana kalau kita yang kayak lu deh gitu. Ya. Dulu gimana cara lu tahu, oh ini resiko yang worth gua ambil? Resiko yang gua ambil adalah resiko yang gua siap gembel waktu lulus kuliah, gua udah bilang. Tabungan gua 50 juta, waktu itu DP Grand Indonesia 50 juta bagi 2 sama partner. Ya. Itu calculated buat gua. Kenapa? Begitu gua rugi, tabungan gua paling hilang setengah. Atau terjelek tabungan gue habis semua. Tapi itu adalah masa akhir kuliah di mana semesteran akhir gue udah bayar. Jadi gue bakal jadi fresh graduated yang gembel. Tapi bukan fresh graduated yang berhutang. Ngerti gak? Tapi kalau detik itu kuliah gue masih semester 4, gue belum tentu ambil resiko itu. Biarpun lo akan bilang ya kan, tapi gak tahu kok. Ya buat gue belum sehat ambil resiko itu. Kenapa? Nanti kalau gue gagal, kuliah gue gak beres, gue mau lamar kerja juga jadinya nggak punya S1 waktu itu, orang tua juga nggak ada makan. Iya, benar. Nggak bisa. Nah, itu adalah calculated risk versi gua. Versi kalian gimana? Kalian hitung sendiri. Iya, itu customize banget soalnya. Bukannya berarti nggak ambil resiko ya? Enggak. Betul. Itu kuncinya. Resiko harus diambil, kalau nggak hidup nggak bisa maju. Tapi setiap orang punya buffer resiko yang beda. Dan yang bisa mengkalkulasi resiko tersebut adalah diri kalian sendiri. Gitu ya. Nah itu yang kalian harus pintar-pintar mikir. Oke Teh, ini udah 5 poin yang dirangkum. Dan hopefully teman-teman bisa belajar banyak dari sini. Tapi terakhir, lu ada
penutup nggak tentang ngomongin mindset dan 5 mindset orang sukses ini? Nah, penutup dari gue nggak ada, cuman menurut gue kalau kalian tertarik untuk belajar ini lebih lanjut, belajar yang seri dari nol di cara kaya realistis, itu akan ngesing banget dengan ini dan kalian akan dapat gambarannya lebih tajam lagi. Oke, mantap. See you di segmen dari nol selanjutnya.